Keberhasilan berburu 5 ekor kerbau air menjadi titik awal perubahan besar bagi klan Lakrak. Untuk pertama kalinya, mereka punya persediaan makanan yang cukup banyak dan itu memberi mereka sedikit ruang untuk bernapas. Namun justru dari keberhasilan itulah muncul perdebatan baru. Sebagian anggota klan merasa semua hasil buruan harus dipersembahkan kepada Nameless Beetle God sebagai bentuk rasa syukur. Lakrak menolak sikap berlebihan itu. Menurutnya, mereka masih harus memikirkan kelangsungan hidup klan, karena akan ada perburuan berikutnya dan seluruh anggota tetap membutuhkan makanan. Di balik keberhasilan itu, Sungwon sebenarnya telah mengatur semuanya sejak awal. Meski kini dipuja sebagai Nameless Beetle God, ia bukan dewa yang bisa menguasai semua makhluk hidup. Wilayah kekuasaannya hanya serangga, bukan kerbau air. Tetapi justru karena keterbatasan itu, ia menemukan cara yang lebih cerdas. Ia tidak memaksa alam untuk tunduk padanya. Ia hanya mengubah kondisi di sekitar kawanan kerbau sampai hewan-hewan itu sendiri bergerak ke arah yang diinginkannya tanpa sadar sedang diarahkan. Sungwon pun menyadari bahwa mujizat tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar dan mencolok. Kadang, perubahan kecil di satu bagian alam bisa menciptakan hasil yang jauh lebih besar daripada kekuatan yang digunakan secara langsung. Dengan memanggil kawanan belalang untuk memakan rumput di jalur tertentu, ia membuat kawanan kerbau perlahan kehilangan pilihan arah. Mereka tetap mengikuti naluri alami mereka, tetapi naluri itu kini diarahkan ke tempat yang Sungwon inginkan. Menariknya, semua itu sudah ia lakukan jauh sebelum Lakrak benar-benar diangkat sebagai pendeta. Dalam benaknya, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sungwon tidak melihat dunia ini seperti manusia biasa. Waktu baginya sudah terasa berbeda, dan proses panjang tidak lagi menjadi beban. Ia justru menikmati setiap langkah kecil yang pada akhirnya akan membawa hasil besar. Setelah perburuan selesai, klan Lakrak mulai membangun altar pertama mereka. Bentuknya masih sangat sederhana, bahkan cenderung kasar, karena mereka belum mengenal tata cara ibadah yang rapi. Tulang-tulang kerbau disusun seadanya, lalu seekor kerbau hidup dijadikan persembahan. Bagi Lakrak, ini adalah upaya terbaik yang bisa dilakukan klannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Nameless Beetle God. Lakrak sendiri belum pernah memimpin sebuah ritual. Ia hanya mengandalkan naluri dan keyakinannya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil menggantung kerbau itu dan darahnya menetes di antara tulang-tulang altar. Seluruh anggota klan kemudian bersujud di depan persembahan itu. Bagi Lizardman, itulah satu-satunya cara yang mereka pahami untuk menunjukkan hormat kepada sesuatu yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Bagi Sungwon, bentuk altar tidak terlalu penting. Yang ia lihat adalah ketulusan. Meski tata cara mereka masih kacau, niat mereka sangat jelas. Dari altar itu, serangga mulai berkumpul. Daging perlahan membusuk, dan faith yang terkumpul meningkat sangat drastis. Jumlahnya bahkan melampaui batas yang bisa ia simpan. Ia pun tahu bahwa faith itu harus segera digunakan sebelum terbuang percuma. Satu persatu, Sungwon memberkati para Lizardmen yang ikut berburu dan benar-benar berkontribusi untuk klan. Blessing pertama adalah Hard Shell. Dengan blessing ini, kulit mereka berubah menjadi keras seperti cangkang serangga, membuat tubuh mereka jauh lebih tahan terhadap serangan. Blessing kedua adalah Power of Beetles, yang memberi mereka kekuatan fisik luar biasa, jauh melebihi ukuran tubuh mereka sendiri. Sungwon lalu memikirkan blessing ketiga dengan hati-hati. Ia akhirnya memilih Toxic Resistance. Meski Lizardmen bisa memakan banyak jenis makanan, ketahanan mereka terhadap racun kimia masih lemah. Dengan blessing itu, mereka bisa memakan lebih banyak jenis makanan tanpa terlalu khawatir. Bagi Sungwon, kekuatan bukan hanya soal bertarung, tetapi juga soal bertahan hidup dalam lingkungan yang keras. Namun, meski klan Lakrak kini jauh lebih kuat, Sungwon tahu masalah mereka belum selesai. Persediaan daging memang masih ada, dan mereka juga sudah mengenal cara mengasapi makanan agar bisa disimpan lebih lama. Untuk sementara waktu, mereka bisa membangun rumah dan fokus pada tempat tinggal. Tetapi itu semua hanyalah solusi jangka pendek.
Pada akhirnya, sumber daya di sekitar bukit akan habis. Sungwon memahami bahwa populasi yang tumbuh tanpa batas akan selalu membutuhkan lebih banyak makanan. Kawanan hewan bisa pergi, tanaman liar bisa menipis, dan wilayah kecil mereka tidak akan selamanya mampu menopang kehidupan klan yang terus berkembang. Dari sinilah ia mulai melihat masalah yang lebih besar. Mereka bukan hanya butuh kekuatan, tetapi juga pengetahuan. Masalahnya, para lizardmen belum mengenal cara menghasilkan makanan secara berkelanjutan. Mereka hanya tahu berburu, menggali akar tanaman, dan memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Mereka belum memahami pertanian, belum mengerti pentingnya menyisakan benih terbaik, dan belum tahu bahwa anak-anak kerbau perlu dipelihara untuk menjadi ternak di masa depan. Semua pengetahuan dasar itu belum ada dalam kehidupan mereka. Sungwon sebenarnya tahu jawaban atas semua itu. Ia paham cara bercocok tanam, beternak, dan membangun sistem hidup yang lebih stabil. Tetapi dunia ini memiliki aturan yang ketat. Pengetahuan seperti itu tidak bisa diberikan begitu saja lewat miracle. Untuk memindahkan ilmu secara langsung, dibutuhkan faith dalam jumlah yang hampir mustahil. Dunia ini menolak pelanggaran terhadap sebab akibat, dan Sungwon tidak bisa memaksakannya. Karena itulah ia mulai memikirkan jalan lain. Jika pengetahuan tidak bisa diberikan secara instan, maka pengetahuan harus tumbuh sendiri. Suatu kelompok harus menemukan sesuatu lewat pengalaman, lalu mewariskannya ke generasi berikutnya. Sayangnya, proses seperti itu memakan waktu sangat lama. Sungwon tahu ia tidak bisa hanya menunggu, karena dunia bisa berubah sebelum ilmu itu sempat diwariskan. Ia lalu teringat bahwa beberapa lizardmen masih menyimpan pedang perunggu. Itu berarti teknologi yang lebih maju memang pernah ada. Namun karena kelompok lakrak berasal dari suku yang terpisah, banyak pengetahuan yang ikut hilang bersama waktu. Dari situlah Sungwon menyadari bahwa musuh terbesar sebuah peradaban bukan hanya kelaparan atau alam liar, tetapi hilangnya ilmu sebelum sempat diwariskan. Sungwon pun mengambil kesimpulan baru. Daripada terus memberi miracle secara langsung, ia harus menciptakan kondisi agar suku-suku yang berbeda dapat saling bertemu. Saat mereka bertukar pengalaman, pengetahuan bisa mengalir dari satu kelompok ke kelompok lain. Dengan begitu, perkembangan peradaban akan jauh lebih cepat dibanding jika setiap suku berjalan sendirian. Rencana itu tentu tidak bisa selesai dalam sehari. Sungwon mulai memengaruhi dunia sedikit demi sedikit, mengatur peristiwa dari tempat yang jauh dari Bukit Lakrak. Ia menjalankan semuanya dengan sabar. Baginya, waktu manusia terasa sangat singkat, sementara rencana seorang dewa bisa berlangsung jauh lebih panjang dari itu. Tahun demi tahun berlalu. Klan Lakrak tumbuh semakin besar, dan kehidupan mereka terlihat makin stabil. Anak-anak lahir sehat, para pemburu menjadi lebih kuat, dan kepercayaan kepada Nameless Beetle God mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Zaol, yang dulu sempat meragukan Lakrak, kini sudah sepenuhnya menerima posisinya sebagai pemimpin klan. Meski begitu, alam di sekitar bukit mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mata air yang selama ini menopang kehidupan perlahan melemah. Ikan-ikan menghilang, tanaman liar semakin sedikit, dan hasil buruan pun mulai berkurang. Lakrak mulai menyadari bahwa tempat tinggal mereka tidak akan bisa menopang kehidupan selamanya, meskipun selama ini terasa aman. Suatu pagi, Lakrak berdiri di depan altar yang kini telah berubah menjadi bangunan besar dari tumpukan tulang kerbau. Ia menceritakan sebuah mimpi aneh kepada Zaol. Dalam mimpi itu, altar berguncang hebat, mata air mengering, dan seluruh wilayah di sekitar mereka tampak kehilangan kehidupan. Meskipun belum yakin apakah itu benar-benar pesan dari Nameless Beetle God, Lakrak merasa firasat itu terlalu kuat untuk diabaikan. Didorong oleh firasat itu, Lakrak mengirim beberapa pemuda menuju wilayah barat untuk mencari tanda-tanda baru. Ia percaya bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya menunggu petunjuk datang, tetapi juga harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keputusan itu menjadi langkah penting yang membawa mereka pada penemuan yang sama sekali tidak terduga. Saat Lakrak menatap cakrawala dari dekat altar, ia akhirnya melihat sesuatu bergerak pelan di kejauhan.
Awalnya tampak seperti kawanan biasa, tetapi semakin dekat, bentuk mereka makin jelas. Itu bukan kerbau air dan juga bukan hewan liar. Sekelompok lizardman lain sedang mendekat ke wilayah mereka. Kulit mereka masih berwarna biru, warna yang dulu juga dimiliki Lakrak sebelum menerima blessing dari Nameless Beetle God. Pertemuan itu menjadi tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dimulai. Bagi Lakrak, itu mungkin hanya pertemuan dengan suku asing. Tetapi bagi Sungwon, inilah awal dari rencana yang selama ini ia bangun perlahan. Jika pengetahuan harus tumbuh melalui pertemuan, maka bertemunya dua suku adalah langkah pertama yang sangat penting. Dari sinilah jalan menuju perkembangan peradaban akhirnya benar-benar terbuka.